kita mungkin lebih senang merasa diri yang paling bagus. Betul. Ya. Iya, banyak Pak. Yang terbaik itu Iya, selalu kita. Betul. Padahal kita mengerjakan itu bersama-sama. Betul. Ya. Iya. Nah, kita melupakan jasa-jasa sekecil apapun kadang-kala. Ya. Dan kebersamaan ini perlu dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk ngobrol santai dengan salah satu calon rektor IAIN Ambon. Beliau adalah Bapak Dr. Rajab MAG yang merupakan salah satu dosen senior di IAIN Ambon. Lebih tepatnya beliau di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sekitar beberapa tahun yang lalu beliau lahir di Pambusuang. Pambusuang itu ada di Sulawesi Barat. Beliau menamatkan pendidikan S1-nya di IAIN Alauddin Makassar tahun 1994. Kemudian beliau juga melanjutkan S2-nya itu di universitas yang sama di IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1998 dan melanjutkan S3-nya untuk mencapai doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Terima kasih Pak sudah hadir di ngobrol ringan ya dengan tema implementasi kesetaraan gender, kemudian pengentasan kekerasan seksual di IAIN Ambon dan juga keadilan sosial lingkungan di kalangan dosen, kemudian pegawai dan juga mahasiswa untuk menguatkan visi misi IAIN Ambon. Ya. Kabar Bapak baik? Baik, alhamdulillah. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih telah diundang ke PSGA ini untuk ya bincang-bincang. Ya. Ngobrol-ngobrol lah Pak ya, ringan-ringan saja. Iya. Oke. Kalau kabar keluarga Pak baik-baik saja? Alhamdulillah bagus baik. Ya. Ini kita udah berapa bulan ini di rumah saja, gitu Pak ya. Jadi Pak juga sempat berangkat di tengah pandemik ini atau di rumah aja Pak? Saya di rumah aja. Di rumah aja. Oke Pak. Perasaan Bapak ketika Bapak akan menjadi calon rektor atau akan menjadi rektor ke depannya, gitu. Itu perasaan Bapak itu seperti apa? Kalau bicara perasaan, ya yang pertama tentu keinginan untuk mengabdi di kampus, karena keinginan untuk melakukan sesuatu di kampus itu tentu membuat perasaan ini ada keinginan ke sana. Tetapi bahwa ini harus disungguh-sungguhi, ya belum sampai ke sana juga sesungguhnya belum sampai juga ke sana karena lama ini sebenarnya dipikirkan. Lama dipikirkan. Lalu kemudian tiba-tiba langsung sampai kepada keputusan bahwa saya mencalonkan dia. Saya masih punya senior sebelumnya, lebih senior saya sekalipun tadi saya dianggap senior, tapi sebenarnya masih muda juga kan. Pak. Tapi saya punya lebih senior. Kita Bismillah mencalonkan diri untuk jadi rektor ya Pak. Jadi rektor. Oke Pak. Kemudian kalau dari keluarga Pak, ada dukungan? Maksudnya dukungan kan lumayan berat Pak untuk jadi rektor ini menurut kami ya. Itu lumayan berat gitu. Dari keluarga supportnya ada atau agak berat juga keluarga sebenarnya? Gimana? Sebenarnya ketika ini dikomunikasikan ke istri, itu sesungguhnya istri berat. Karena sebenarnya punya pengalaman memimpin balai diklat selama beberapa tahun. Dan istri melihat kesibukan yang begitu besar itu, kalau balai diklat saja yang kecil itu sudah lumayan sibuk hampir setiap minggu ke Jakarta, tanggung jawabnya juga keliling ke Maluku. Itu kemudian membuat istri betul mau ke sana, sementara setelah berhenti dari balai diklat itu di rumah saja mengajar saja, itu sudah membuat enjoy, membuat senang. Itu lalu kemudian tiba-tiba ada seperti ini lagi, lalu kemudian mau
ikut lagi seperti itu, istri bertanya. Tapi saya bilang, ya kita ini di Maluku, ini kan udah lama saya di Maluku, masa di Maluku tidak punya pengabdian, masa di Maluku tidak punya sesuatu yang bisa diberikan ke Maluku. Nah itu yang sangat mendorong. Kalau mau hidup enak sih sebenarnya tidak perlu ikut sudah cukup lah. Iya, secara materi udah cukup semuanya gitu ya Pak. Iya, iya betul. Iya. Kemudian Pak, kalau misalnya menjadi calon rektor pasti kita harus ada konsep gitu Pak ya, konsep untuk istilahnya membangun IAIN lebih maju. Kira-kira konsep Bapak gitu untuk memajukan IAIN ini seperti apa? Yang pertama, menurut saya ini konsep kepemimpinan itu adalah konsep berkelanjutan, ya. Jadi tidak cuma penonjolan diri sendiri. Maksud saya kira pemimpin ketika nanti ada terpilih rektor yang baru, seharusnya itu adalah lanjutan dari kepemimpinan sebelumnya. Tidak membuat sesuatu yang betul-betul baru, ya. Jadi saya yakin bahwa kepemimpinan yang sudah lewat ini, yang akan berakhir ini, itu sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dengan cita-cita besar dan sebagainya. Itu sesungguhnya menurut saya harus dilanjutkan. Bahwa ada kekurangan-kekurangan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan yang sekarang ini, itu yang kemudian perlu perlu ditambah. Nah, dari situlah kemudian kita memiliki visi untuk pengembangan kampus ini. Saya terus terang untuk melihat kepemimpinan yang ada sekarang itu memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk menjadikan lembaga kita ini jadi UIN. Tetapi saya juga melihat bahwa untuk sampai ke sana itu ada hal-hal yang dilupakan untuk diperbaiki. Jadi makanya visi kepemimpinan saya yang akan ke depan itu adalah penataan internal. Penataan internal menuju kampus yang dibanggakan lah. Ya, jadi kita mau menata yang internal ini. Betul. Kita masih kekurangan profesor. Betul. Ya, kita masih besar. Kita harus mendorong ini supaya profesor kita lahir banyak di sini, terutama dosen-dosen senior kita yang akan pensiun. Betul. Ya, kita doronglah mereka itu. Mari kita bersama-sama membantu mereka untuk kemudian kita dorong dan mereka bisa lebih lama tinggal di kampus, mengabdikan ilmunya, karena ilmu mereka tentu pasti dibutuhkan oleh kampus. Ada beberapa hal lagi, misalnya akreditasi jurusan-jurusan yang perlu ditingkatkan, ya, akreditasi jurnal-jurnal, ya, jurnal-jurnal. Mungkin juga nggak nambah jurusan begitu Pak ya, penambahan jurusan kalau memungkinkan begitu. Ya kan itu dengan cita-cita menjadi UIN itu kan sudah otomatis untuk untuk menambah itu. Nah, apalagi kan kita punya cita-cita juga untuk memiliki lahan yang lebih luas. Jadi kita akan membangun di situ tentu penambahan jurusan-jurusan program studi itu penting juga untuk dipikirkan. Pastinya ada tantangan begitu. Ya, tantangan dan saya pikir juga tantangan itu berat gitu. Nah, kira-kira untuk strateginya kalau misalnya tantangan itu hadir, strategi Bapak gitu seperti apa? Kalau saya melihat tantangan kita itu kan ada beberapa hal yang sangat mungkin segera harus dibenahi. Yang pertama itu menurut saya itu bahwa kita kekurangan SDM untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, terutama untuk mendatangkan funding ke sini, untuk mendatangkan funding ke sini. Salah satu kendala yang besar juga kita selama ini adalah membangun kebersamaan itu, kita tidak membangun bersama. Kita lebih mementingkan ego masing-masing, ego masing-masing.
Kita mungkin lebih senang merasa diri yang paling bagus. Yang terbaik itu selalu kita. Betul. Padahal kita mengerjakan itu bersama-sama. Betul. Ya. Nah, kita melupakan jasa-jasa sekecil apapun kadang-kala. Ya. Dan kebersamaan ini perlu dibangun, perlu bisa tercipta kalau memenuhi, mungkin ada beberapa hal yang perlu misalnya kita melakukan transparansi dalam, terutama di bidang keuangan, ya. Betul. Karena kita saling curiga selama ini, kemudian kita tidak merasa bersama itu karena kita saling curiga. Boleh jadi kecurigaan kita itu sebenarnya tidak berdasar, tetapi karena tidak transparan, kita kemudian membuat saling curiga itu, sehingga kemudian kita tidak merasa bersama. Yang kedua, sebenarnya itu sudah dicanangkan di kampus, yang anti korupsi itu, ya, anti korupsi itu. Tetapi apakah betul kita anti korupsi? Ya, kita sudah menetapkan kampus ini zona anti korupsi, tetapi itu perlu diwujudkan dalam perlu kita transparan di bagian itu. Ya, perlu dibiasakan juga kepada kita semua untuk melakukan pekerjaan anti korupsi itu. Ya, kemudian yang ketiga, untuk mendukung kebersamaan ini adalah bahwa perlu ditanamkan di kalangan seluruh pimpinan bahwa tentang kekompakan. Jangan ada kebijakan kemudian antar pimpinan sendiri yang kemudian saling saling kritik, seolah-olah melepaskan diri dari itu. Kita melihat banyak terjadi seperti itu. Lalu seolah-olah pimpinan-pimpinan terutama mungkin di fakultas-fakultas itu seolah-olah berpihak kepada dosen untuk melawan pimpinan yang seharusnya kan kebijakan pimpinan itu yang diamankan, kebijakan pimpinan itu supaya kita kompak di dalam sini, saya kompak sini. Jadi kalau kebijakan sudah diambil, seharusnya pimpinan harus mengamankan itu, sekalipun berbeda pendapat. Harus bisa menerima, ya. Iya, harus menerima itu, berjiwa besar untuk mengatakan bahwa itu harus diterima itu. Jangan kemudian memprovokasi orang, untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang diambil itu. Saya kira itu banyak contoh. Saya tidak mau memberikan contoh di sini, tapi saya. Kampus kita Pak di Yayan Ambon, kira-kira memungkinkankah begitu untuk semua pegawai, kemudian dosen dan juga mahasiswa itu kita terapkan kesetaraan gender gitu? Menurut Bapak, apakah Bapak punya konsep itu? Kita di Yayan ini tidak memiliki persoalan tentang gender. Dosen-dosen perempuan atau maupun pegawai-pegawai perempuan itu selama ini fine-fine saja, bisa saja bersaing, dan semua jabatan saya pikir sudah pernah diduduki oleh perempuan. Dekan pernah perempuan, dekan Suludin. Kalau Suludin waktu itu siapa yang perempuan? Ibu Duriana kan? Oh iya, Ibu Dokter Duriana almarhum Pak ya. Kita punya di Fakultas Syariah ada Ibu Maimunah, ada Ibu Khadijah, pernah jadi wakil dekan, dan kalau kita lihat sekarang ini kan rata-rata ketua-ketua jurusan itu perempuan. Iya kan? Ketua jurusan perempuan, hampir mungkin lebih dari 60% perempuan itu. Iya, jadi tentang kalau perempuan kita di kampus, saya kira di masa yang akan datang justru yang akan mendominasi itu perempuan. Ya, jadi saya tidak pesimistis tentang peran perempuan di kampus kita ini. Dan dalam pikiran saya, kita tidak perlu sama dengan misalnya di luar yang di legislatif itu minta 30% dan sebagainya, tidak perlu. Di kampus ini biarlah kita bersaing secara wajar. Kalau memang perempuan lah yang lebih kompeten dan berkualifikasi, ya kita persilahkan mereka. Jangan lihat dia perempuan. Menurut saya ya tidak perlu ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan di kampus. Ya, jadi Bapak benar-benar istilahnya setujulah adanya kesetaraan gender. Memang dari dulunya memang sudah
kesetaraan gender itu sudah ada gitu ya dari dulu, ditambah dengan sekarang juga perempuan juga lebih banyak mungkin Pak ya gitu. Tapi nanti harus dilihat juga ya kompetensinya gitu sesuai gitu ya atau tidak ya. Kemudian ya ini mungkin agak sensitif ya, kekerasan seksual gitu Pak. Jadi untuk kekerasan seksual ini banyak juga kekhawatiran gitu dari pihak-pihak ya, maksudnya dari para dosen, pegawai gitu. Jadi banyak juga mungkin yang belum diungkap gitu. Dalam arti diungkap ini maksudnya diselesaikan gitu secara tuntas gitu Pak ya, kekerasan seksual yang ada di IAIN Ambon. Nah, jika memang nanti Bapak jadi rektor IAIN Ambon, apakah kasus-kasus kekerasan seksual ini akan Bapak tuntaskan gitu? Baik yang tersembunyi maupun yang istilahnya yang bisa dilihat gitu kan. Terus kira-kira rencana Bapak itu gambarannya seperti apa untuk menuntaskan kekerasan seksual itu Pak? Iya, begini, salah satu kekurangan kita juga di kampus kita ini adalah kekurangan regulasi. Ya, kekurangan regulasi, atau kalau dianggap sudah ada regulasinya, berarti regulasi itu yang tidak teraplikasi di lapangan. Saya kira kekerasan terhadap perempuan dan anak ini itu kan sudah menjadi isu nasional, ya, menjadi isu nasional. Nah, kalau penyelesaiannya di kampus, kalau ini kita mau itu kita golongkan sebagai pelanggaran pidana, ya tentu harus diselesaikan melalui pidana. Tetapi tidak selalu harus diselesaikan dengan pidana. Nah, dalam hal itulah kemudian kita perlu membuat kode etik, SOP penyelesaian kasus-kasus itu. Kasus-kasus misalnya ada laporan ke kampus bahwa ada mahasiswa kita yang kemudian melakukan A dan itu kita tidak punya aturannya bagaimana caranya. Bagaimana caranya menanganinya, betul. Iya, kalau gitu. kita memecat kan tidak harus ada aturannya dulu. Betul, Pak. Ya? Betul. Ya? Men-skor mahasiswa itu kan harus ada aturannya dulu. Dan mahasiswa harus tahu dulu aturannya sebelum diterapkan itu. Jadi menurut saya kesenjangan kita salah satunya itu adalah ada aturan atau tidak ada aturan dan tidak teraplikasi di lapangan. Nah, saya kira salah satunya itu kan bukan cuma persoalan gender saja, persoalan kekerasan seksual saja, tapi aturan-aturan banyak. Betul. Ini kalau kita tanya pimpinan kan mengatakan ada. Contoh kecil misalnya teknik penulisan karya ilmiah, itu kan selalu bilang ada. Tapi kan kita tidak pernah melihatnya wujudnya. Tidak pernah tersosialisasi dengan baik. Akhirnya kemudian kita yang berasal dari banyak perguruan tinggi masing-masing datang dengan model dan cara kita dari perguruan tinggi yang kita bawa, karena kita bawa kita bangga dengan alma mater kita masing-masing. Sehingga kemudian kita berdebat di sekitar itu. Jadi menurut saya kita bikin regulasinya kalau belum ada, atau kalau sudah ada kita sosialisasikan dengan baik dan praktekkan betul. Kita jaga prakteknya, ya, dalam hal itu. Berarti kalau ada aturan berarti ada sanksi juga. Ada, ya, aturan-aturannya itu. Berarti Bapak sepakat ya untuk penuntasan kekerasan seksual di IAIN ini ya. Kemudian Pak, kalau yang selanjutnya itu kan beberapa dosen, pegawai, bahkan juga mahasiswa kadang ada juga yang merasakan ketidakadilan gitu. Baik di sosial maupun lingkungan. Ya contoh kalau untuk lingkungan gitu kan, kita bilang kampus kita ini kan kampus hijau. Jadi hanya di sekitar kita ini, istilahnya di lingkar kampus juga, yang kemarin-kemarin aja kasus kebakaran hutan lah dan sebagainya gitu ya Pak ya, banyak gitu. Masih terjadi gitu. Kira-kira nanti rencana Bapak gitu untuk mewujudkan lah ya, bahasa ininya tuh betul-betul untuk mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan di sekitar di IAIN Ambon dan juga di sekitar IAIN Ambon itu seperti apa gambarannya? Iya. Yang pertama sesungguhnya kita punya visi pembangunan kampus yang sangat bagus, multikulturalisme. Ya. Betul. Seharusnya itu sudah sangat menjadikan kita
itu bisa merasakan keadilan bersama. Betul. Ya, merasakan keadilan itu. Tapi tampaknya apa yang disebut dengan multikultural itu belum betul-betul terpraktekkan dengan baik. Kita mungkin bisa menduga juga bahwa multikultural yang dikembangkan kampus selama ini justru sangat terfokus pada bidang agama saja. Yang dimaksud itu adalah multikultural adalah multikultural dalam bidang agama. Sehingga kita ya baguslah ada saudara-saudara kita yang non muslim datang ke kampus. Itu kita juga mungkin dipanggil ke beberapa ke perguruan tinggi non muslim. Itu sudah bagus. Tapi multikultural kan bukan cuma persoalan agama saja. Masuk ke sosial lingkungan. Iya, masuk ke lingkungan juga. Nilai-nilai multikultural itu juga seperti sesungguhnya juga mengandung misalnya perbaikan lingkungan, menjaga lingkungan hidup. Nah, saya kira itu juga penting untuk kemudian kita kita menata ulang tentang apa yang kita sebut dengan multikultural itu, sehingga kemudian tidak hanya terfokus pada satu bidang saja. Lalu kemudian mungkin juga ini kita selama ini mungkin terfokus mahasiswa kita ini diajari dengan materi-materi kuliah saja. Kita tidak pernah membangkitkan semangat mahasiswa kita itu untuk melakukan kerja-kerja sosial. Perlu ditanamkan kepada mahasiswa itu bahwa menuntut ilmu itu ya penting lah dia, tapi tidak kalah pentingnya adalah kerja-kerja sosial itu. Ya. Jadi memang banyak juga Pak beberapa dosen juga yang memang penguatannya memang betul Pak, kita memang penguatannya bagusnya memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi juga banyak juga yang mengatakan juga mau bilangnya sesuai Al-Quran dan hadis, pada di dalam Al-Quran dan hadis juga kan itu ada ilmu-ilmu tentang bagaimana menjaga lingkungan, ya kan, bagaimana menjaga komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya gitu. Hanya kadang-kadang terfokus itu ibadah-ibadah ibadah mahdoh itu saja kan gitu. Sementara dirasa kalau isinya tanam pohon lah, jaga merawat pohon itu dianggap itu bukan bagian dari ibadah, padahal ya kan secara mendalam kalau dikaji Al-Quran itu justru menjaga kelestarian dan juga tidak boleh buang sampah di sungai, justru itu ajaran-ajaran dari Al-Quran ya Pak. Menurut Bapak kan gitu kan ya Pak ya? Iya, saya kira itu sangat jelas di dalam Al-Quran tentang hal itu. Tapi kan kita ini kan sudah banyak dalil yang kita hafal. Yang kita kemudian yang penting ini adalah prakteknya. Dan dorongan untuk melakukan praktek apa yang kita pahami itu. Saya berpikir tadi kayak saya bilang itu adalah kita membangun solidaritas di mahasiswa kita untuk melakukan kerja-kerja sosial. Itu penting ya. Bahkan kalau perlu kerja-kerja sosial yang di mahasiswa itu dikonversi ke dalam nilai mahasiswa. Menghadapi COVID-19. Kalau kita kembangkan itu lalu kemudian menjadi relawan itu bisa dikonversi menjadi nilai, misalnya ditukar dengan nilai KKN mereka. Ya, saya kira bagus. Termasuk juga lingkungan menjadi pencinta lingkungan misalnya, melakukan aksi-aksi sosial yang berkaitan dengan aksi sosial bisa dikonversi ke nilai-nilai mereka, supaya mereka juga punya semangat lah untuk melakukan itu. Iya, saya kira kalau mau cari ayat hadis tentang itu sangat banyak lah. Kita bisa kemukakan banyak dalil bahwa kerja-kerja sosial semacam itu adalah bagian dari ajaran agama. Bahkan kalau kita lihat ajaran utama Islam itu kan selalu beriman itu selalu digandengkan dengan amal saleh. Amal saleh itu dalam konsepnya itu adalah sesungguhnya amal-amal sosial, pekerjaan-pekerjaan sosial. Islam menganggap orang tidak beriman kalau tidak melakukan kerja-kerja sosial. Orang misalnya di banyak hadis orang tidak dianggap beriman kalau tidak menghormati tetangga. Orang tidak dianggap beriman kalau tidak menghormati tamu. Itu kan semua kerja-kerja sosial.
apa namanya, ketika Nabi SAW ditanya apa amal perbuatan terbaik dalam Islam, itu banyak. Kadangkala Nabi mengatakan itu apa namanya, memberi makan, ya memberi makan, memberi makan itu ya kerja-kerja sosial, maksudnya apa ada bencana ya kita kasih, ya. Gitu. Jadi banyak sekali kalau kita mau lihat dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis tentang kerja-kerja sosial itu. Dan saya juga mendengar itu kan Pak, yang memang diyakini juga oleh saya, manfaat sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kan bagi yang lainnya gitu. Itu hadis atau Quran? Ya maksudnya itu kan. Kalau ulama mengklaim itu hadis, ya mungkin cuma teksnya aja yang tidak persis sama dengan itu, ya bahwa itu sesuai dengan ajaran agama kita, itu betul, ya. Itu bahwa kita perlu menjadi orang terbaik kepada orang lain. Cuma mungkin teksnya tidak persis. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Kira-kira Pak, nah jika nanti menjadi rektor, bisakah semua mahasiswa, kemudian dosen, pegawai itu bisa diajak kerjasama? Maksudnya ya untuk lihat yang akan datang, kira-kira ini bisa nggak sih diajak kerjasama semuanya gitu? Tentu jawabannya kalau saya, kenapa tidak? Ya kalau mengajak saja. Harus yakin ya. Mengapa tidak? Ya tentu saja kita bisa mengajak orang kerjasama. Apa namanya? Ya, ini kan bukan milik siapa-siapa, ini milik kita bersama, ya harusnya dibangun secara bersama. Tetapi kemudian harus juga dipahami bahwa kita ini kan berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Ada orang wataknya seperti ini, ada orang wataknya seperti ini. Ada orang setuju dengan kita dan setuju dengan kita. Dalam hal ini kemudian bisa jadi kita harus juga tetap menganggap bahwa teman-teman kita yang kemudian berseberangan dengan kita itu juga sesungguhnya dalam rangka pembangunan kampus kita. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa itu tidak bekerja sama dengan kita. Dan kita memang harus memberikan ruang kepada kelompok-kelompok kritis itu untuk menjadi apa namanya ya, rambu ketika kita berjalan. Kalau kita tidak ada yang kritisi, itu kan kemudian kita akan jalan tanpa rambu, itu kan kita akan menerobos apapun yang kita lewati. Tapi kalau ada orang yang mengingatkan kita, ada orang yang mengkritisi kita, saya kira bagus. Ya, menurut saya itu bahwa ada orang itu yang harus berada dalam posisi itu juga kita harus bersyukur dengan. Tapi itu dalam rangka pembangunan kampus bersama. Yang penting mereka juga kita yakin bahwa mereka melakukan itu memang untuk dalam rangka pembangunan kampus, bukan cuma sekedar karena ketidaksukaan terhadap pribadi-pribadi orang. Ya itu yang perlu ditanamkan. Ya kalau misalnya kalau dulu apa namanya Abu Bakar diangkat jadi apa namanya jadi khalifah, kan Umar dengan pedangnya yang itu kalau kamu jalan sesuai dengan itu saya, tapi kalau tidak, ini pedang saya yang akan dicari. Itu kan tidak ada masalah. Nah, Abu Bakar welcome saja kan? Abu Bakar welcome saja kalau menerima itu. Jadi memang perlu juga orang yang mengkritisi. Iya perlu. Supaya seimbang juga lah untuk jalannya benar gitu ya Pak. Iya. Kalau tidak ada yang kritis maka kita akan melakukan banyak pelanggaran yang akan kita lakukan. Ya. Kita akan melakukan rekayasa, kita akan melakukan. Jadi sangat perlu itu ada yang melakukan kritis terhadap. Pak minum dulu kopinya Pak. Kita minum dulu. Oke. Kemudian Pak, program nanti kalau Pak jadi rektor, program 100 hari ini kayak presiden aja Pak, ini kutip-kutip dari contoh-contoh aja. Program 100 hari pertama ketika Bapak jadi rektor. Ya, ini memang juga ini saya lihat. Ini ringan tapi agak ya lumayan lah Pak. Kerja 100 hari. Tentu apa namanya? Kita tidak bisa sama dengan legislatif. Kita punya apa namanya mekanisme anggaran yang kemudian kalau anggaran kita tahun ini kan sudah dibahas 2 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya keluar anggarannya, baru dipraktekkan hari ini. Jadi kalau mau dalam 100 hari mungkin langsung mendapatkan efek yang sangat kemudian terlihat itu,
itu mungkin perlu ada usaha-usaha yang. Tapi kalau dalam 100 hari ini kan untuk rektor yang baru itu kan ya yang akan dilakukan adalah tentu saja membuat struktur yang baru, yang kuat, ya. Kalau saya sih yang kuat, yang apa namanya, dan anti korupsi, ya. Betul. Dan kemudian kalau perlu ya bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang ada di kampus. Betul, nah, itu yang pertama tentu saja yang harus dilakukan. Betul, itu, ya. Betul. Yang kedua, kita ini sekarang ini dalam masalah dengan COVID. Betul. Pembelajaran kita tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi yang akan saya misalnya kalau jadi kita akan memberikan fasilitas untuk segera terciptanya pembelajaran secara dalam rangka COVID ini. Ya, kita akan membenahi pembelajaran di kampus. Mungkin kita akan memberikan fasilitas-fasilitas ke kampus supaya mereka bisa melakukan pembelajaran secara daring dengan baik. Mungkin masing-masing satu kelas kita fasilitasi dengan sesungguhnya. Jadi itu sampai sekarang masih bermasalah, Pak, ya. Saya juga merasakan itu, Pak. Betul, Pak. Iya. Mungkin kalau dosen-dosen sekarang ini mau kerja kuliah daring misalnya, itu dengan melalui Zoom. Tapi kan Zoom tidak bisa mencakup seluruh mahasiswa kalau yang gratisan itu. Betul, Pak. Iya kan? Yang di kampung-kampung yang nggak ada sinyal juga sulit. Maksud saya dari aspek yang ini saja misalnya karena Zoom itu kan cuma mencakup mungkin 40 orang. Sementara mahasiswa kita mungkin bisa lebih dari itu atau bisa yang harus ikut. Jadi kita memberikan fasilitas-fasilitas ke fakultas lah misalnya. Mungkin ada Zoom yang lebih bagus, yang pro itu misalnya dan sebagainya. Lalu kalau sekarang ini kan ya kita bisa mengatakan COVID kan sudah agak tidak semenakutkan di awal-awal lagi. Iya, betul. Betul. Iya, karena sekarang ini ya ada wacana-wacana yang lain lah. Jadi mahasiswa sesungguhnya bisa datang ke Ambon. Dan kalau mahasiswa kita sudah ada di Ambon semua dan kita memberikan fasilitas misalnya, kalaupun tetap kita melakukan kuliah daring, tetapi fasilitas di kampus ini supaya mahasiswa datang saja gratisan, cari wifi gratisan di kampus untuk melakukan kuliah secara daring, atau mungkin jadi karena ada tugas-tugasnya ya mahasiswa bisa datang ke tempat yang kita sudah tentukan bahwa di sini mahasiswa bisa bebas mengakses internet, ada tugas-tugasnya, datanglah mahasiswa kita di situ untuk melakukan melakukan itu. Ya, ada juga saya punya cita-cita yang, tapi saya kira tidak akan dalam 100 hari itu. Karena kalau kita sudah punya student center, tapi kita belum punya dosen center. Ya, betul, Pak. Ya. Seharusnya dosen center juga harus ada. Betul. Ya. Kita fasilitasi dosen kita. Mungkin kalau perlu secara bertahap kita kasih ke fasilitas dosen-dosen kita supaya bisa juga melakukan kuliah secara daring itu. Ya, fasilitas itu. Misalnya kita bikin ruangan komputer di mana dosen-dosen kita bisa melakukan kuliah secara daring, bisa mengerjakan tugas-tugas kewajiban mereka secara daring. Jadi tanpa perlu harus mengeluarkan budget yang begitu berarti itu, karena kampus bisa memfasilitasi itu. Ya, karena kita misalnya masih ada dosen yang mengeluh, kita kan harus mengisi itu kan kalau ada komputer kita siapkan untuk dosen, atau kalau perlu misalnya dosen-dosen, mulai dari dosen-dosen senior kita fasilitasi dengan masing-masing punya komputer sendiri di mejanya. Nah, itu supaya keluhan-keluhan itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi maksudnya dosen bilang saya tidak bisa buat ini karena tidak ada ini gitu kan. Jadi semua itu harus sudah ada dulu fasilitas. Iya, fasilitasnya. Oke. Terus Pak, ini terakhir lah. Ya. Menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang adanya calon rektor perempuan, menurut Bapak itu gimana? Kita harus memberikan apresiasi kepada semua orang yang mau mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki kampus ini, termasuk Ibu Eka lah. Ya. Tapi kalau
perempuan katanya pimpinan, beberapa orang kan itu Pak asumsi beberapa perempuan tuh pimpinan tertinggi itu katanya nggak boleh perempuan, menurut Bapak gimana? Wah, tidak. Itu sudah paham yang sudah ditinggalkan, sudah ditinggalkan. Artinya itu ada wacana-wacana itu dalam pembahasan fikih misalnya, itu tapi itu sudah mulai ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Sudah mulai ada penafsiran dan seperti yang saya katakan tadi, kita mengapresiasi Ibu Eka masuk ke sini untuk bersaing, tetapi tidak perlu ada perlakuan khusus yang berbeda dengan terhadap laki-laki. Ya, semua semua calon harus diperlakukan secara sama. Ya. Ya, seperti saya bilang tadi, tidak perlu perempuan itu minta perlakuan khusus. Harus kalau ini ada yang terpilih harus keterwakilan perempuan harus ada. Tidak perlu lah, tidak perlu itu. Menurut saya tidak perlu ya. Tetapi kita mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan seseorang. Ya, jadi tetap kompetensi harus dilihat ya, baik itu perempuan atau laki-laki. Oke. Terima kasih banyak Pak, ini sudah hadir di kegiatan acara lah ya, ini nggak tahu mau bilang acara juga, kita cuma ngobrol-ngobrol gitu ya, jadi ngobrol ringan ya, ngobrol santai sebenarnya tentang kesetaraan gender, kemudian pengentasan kekerasan seksual di YIN lah ya, dan juga keadilan sosial dan lingkungan di YIN Ambon. Alhamdulillah dari hasil ngobrol santai ini kita mendapat banyak masukan dari Bapak Dr. Rajab MAG, salah satu calon rektor YIN Ambon dari 7 ya, semuanya ada 7 calon rektor YIN Ambon yang akan berkompetisi di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ini. Kita lihat ke depan siapakah yang akan menduduki rektor YIN Ambon.